Hai guys. Kok kayak Hai guys, selamat malam. Saat malam minggu, aku tahu pasti kan begadang, makanya aku pikir, kalau misalnya aku live kayaknya masih pada ada yang nonton karena kalian pasti begadang, ya gak? Sebenarnya aku tuh nge-live sekarang lagi mau makan. Maaf, makannya jam segini banget. Aku baru nyampe rumah. Tadi aku sempet kayak leha-leha dulu di teater sebelum pulang karena aku masih mager ya buat nyetir. Jadi aku kayak di teater leha-leha dulu. Nah, aku pengen kasih tahu ke kalian hari ini aku mau makan apa. Jadi hari ini aku mau makan ifumi. Kan ada yang tahu ifumi? Aku mau kasih dia lada. I love lada. Aku mau makan ifumi. Terus aku nggak tahu sih sebenarnya cara makan ifumi yang benar atau baik yang baik dan benar. Tapi aku punya satu cara makan ifumi yang paling aku suka, yaitu ini mie-nya aku ancurin terus baru aku masukin ke dalam kuahnya. Harusnya biasanya gimana? Mie-nya dituang kuah atau gimana sih sebenarnya? Tapi kali ini aku akan makan dengan caraku. Terus mie-nya ini gede banget daripada biasanya guys. Kayaknya aku gak bakal habis deh. Kayaknya aku bakal kayak makan setengah aja. Kita hancurkan dulu ya. Itu mah mie, bukan mie. Iya kan? Itu mie raksasa gitu. Terus akan jadiin dia kayak mie kremes dulu gitu. Maaf ya kalau agak berisik. Sorry. Dengan gunting My Melody. Jangan lupa voting My Melody ya guys. Aku masih rutin dan rajin loh ngevote My Melody. Udah kayak ngevote Oshi mau masuk Senbatsu gitu. Lihat guys, ini mie-nya tuh kayak mie kremes gitu. Kita akan taruh dia di atas. Kita akan taruh dia di atas kuah. Kuahnya masih panas karena tadi aku belinya pas di jalan pulang. Aku tidak sabar makan, aku lapar sekali. Anda pada makan malam belum? Tadi tuh aku sebelum show cuma makan sedikit karena buru-buru. Tapi jadi kayak sekarang lapar sekali. Kita makan ya guys. Tarik mas. Berasa kayak mau sahur ya. Tapi kalian berasa gak sih bulan puasa kan cepet banget ya kemarin ya. Ini mie-nya nggak direbus. Mie-nya nggak direbus soalnya dia dimakan kayak gini. Jadi di atas kuah gitu guys. Aku senengnya kayak begitu. Jadi ntar pas dimakan mie-nya tuh kriuk-kriuk gitu. Apa kan? Aku suka banget makan ini karena ada sayurnya juga dan ada daging dan ada telur, jadi kayak nutrisinya terpenuhi. Btw di sana hujan gak guys? Deras, tidak, cerah. Banyak yang hujan ya. Tadi aku di jalan pulang juga hujan guys, tapi pas aku nyampe rumah dia udah gak hujan. Apakah hujannya sedang dibawa ke Jakarta? Enak gak sih malam, dibayangin ya malam minggu terus hujan deras, terus kalian tidur. Enak banget gak sih? Sejujurnya ya dari kemarin tuh aku udah FOMO banget tau guys. Aku tuh pengen banget live, tapi nggak bisa karena aku masih banyak yang aku kerjain kan. Karena aku bentar lagi udah mau sidang akhir guys.
Siapa yang ngikutin aku dari pas masih Vioni era maba di cafe? Guys, aku udah mau sidang akhir. Sidang akhir aku tuh kayak awal Mei. Bayangin guys, itu udah sedekat itu. Jadi aku banyak banget yang aku kerjain kan. Jadi aku dari kemarin tuh belum bisa live. Padahal aku FOMO banget. Hari ini aja aku mau live tuh aku juga kayak berpikir, aku live atau aku ngerjain tugas ya. Tapi karena aku pikir aku mau makan dulu, jadi yaudah kita makan sambil live. Abis itu nanti abis ini baru ngerjain tugas kayak gitu. Tidur jam berapa? Tidur? Apa tuh tidur? Jam berapa ya? Palingan aku live nggak lama-lama, mungkin sampai sekitar sampai makanku selesai deh pokoknya ya. Habis itu aku akan bersih-bersih. Mungkin maksimal jam 3 kali ya. Karena sebenarnya aku kayak lumayan ngantuk juga sih. Tadi pas pas di jalan pulang kayak pengen tidur ya, tapi kayak keinginanku untuk live tuh kayak lebih besar daripada ngantuk. Soalnya hari ini aku nggak minum kopi. Tapi karena aku nggak minum kopi, tapi kan aku habis show ya. Kalau habis show kan kita banyak gerakan, banyak energi yang dikeluarkan. Tapi seru sih tadi live streaming show-nya seru. Tadi ada kegiatan kan? Tadi aku show teater. Kamu nggak nonton ya? Kamu nggak tahu aku show. Kalian nggak ngantuk? Coba gantian aku yang nanya. Kalian nggak ngantuk ah? Makasih untuk gift-nya. Kalau misalnya di sini tuh aku kan gak kayak susah gitu ya ngebaca siapa yang ngasih aku gift. Jujur aku kayak nggak ngerti. Maaf kalau aku segaptek itu. Enggak kok. Wede, masa iya. Terima kasih loh sudah mau menemani aku. Apa nih? Ini gift baru guys. Siapa? Delin. Kok ada Delin tiba-tiba? Emang ada format gift baru kayak gitu ya? Aku udah selama itu kan gak pernah live. Makasih hadiahnya. Setiap live juga bilang paling cepat sejam. Ya. Kok ada juga Kak Kristi? Ada Vioni nggak? Nggak ada ya? Tadi ada Delin, ada Kak Kristi. Nggak ada. It's okay. Cuma 3 member cuy. Delin, Lana, Kak Kristi. Ditunggu versi all membernya ya kakak IDM. Semangat skripsi, makasih ya. Sebenarnya aku tuh kayak agak kemarin kan aku sempat ada sidang visual ya, jadi aku tuh rasanya tuh udah mengerahkan semua energi aku untuk sidang visual. Tapi namanya juga sidang, pasti ada revisi ya kan. Jadi energiku untuk ngerjain revisi itu udah habis karena sudah aku pakai di sebelumnya. Terus jadi habis libur lebaran kemarin kan sibuk banget, kayak maksudnya banyak banget kegiatannya. Puji Tuhan ya. Kemarin juga aku show-nya banyak kan, aku ada ke Banjarbaru, terus ada RKJ, ada Ramune, terus TWT gitu kan. Kak, kok kamu sidangnya banyak sih? Nggak tahu kak,
Sumpah aku kayak bingung banget nih kalau saya tanya sama orang. Aku nggak tahu kampus aku tuh kayak punya kurikulum yang kayak berbeda gitu. Aku juga kayak nggak ngerti. Aku nggak tahu cara kerja gimana, aku cuma ngikutin aja gitu kan. Jadi orang-orang kan suka nanya, Cipi udah selesai sidang? Terus aku bilang, aku belum selesai sidang, tapi aku udah sidang visual. Terus orang-orang biasanya selalu nanya, sidang visual apaan gitu. Aku jadi bingung jelasinnya gimana. Ya pokoknya gitulah guys. Anggap aja kayak JR sidang lah, JR sidang. Menegangkannya kayak sama deh. Sempro, jujur di kampus aku tuh kayak gak ada istilah sempro gitu loh guys. Makanya pas kalian beberapa ada yang nanya, Cipi udah sempro? Aku gak tau sempro itu apa, aku tau semprong sumpah. Semprong atau apa ya makanan itu, apa sih guys namanya? Tau gak sih makanan yang tipis bulat itu semprong kan namanya ya? Semprong, iya. Aku setiap dengar kata-kata kayak Cipi udah sempro, di otak aku semprong, sumpah aku nggak tahu sempro itu. Karena di kampus aku namanya bukan sempro, tapi aku nggak tahu berbeda gitu loh. Sempro tuh dia ngapain sih sebenarnya? Emang boleh ya mahasiswi akhir udah mau sidang akhir baru nanya sempro tuh apa? Jujur bingung. Semi proposal, seminar proposal, jadi dia ngapain? Aku cuma tahu semprong, sumpah. Sempro itu apa sih? Ikut seminar. Jadi kayak kita dengerin orang seminar gitu. Maksudnya bahas bab 1 sampai 3. Oh, sidang bab 1 sampai 3. Oh, itu mah udah lewat jauh. Itu udah sebelum sidang visual aku. Oh, gitu. Jadi kalau aku berarti itu sempro ya sebutannya. Jadi awalnya tuh aku ada sempro, sidang visual, terus sidang akhir. Kalau aku kayak gitu. Jadi bab 1 sampai 3-nya tuh udah selesai dibahas, terus kita sidang visual, terus baru sidang akhir. Itu 3 kali sidang. Iya, 3 kali berarti hitungannya ya. Sempro itu hitungannya sidang kan berarti. Sidang, dan sidang. Guys, aku di JR udah 3 kali, itu udah kayak mau Shonichi setlist JKT, sumpah udah ada JR kotor, JR kostum, sama Shonichi. Udah itu udah kayak mau Shonichi setlist banget, jadi kayak aku udah lumayan terbiasa sih ya dengan semua JR ini. Mau JR JKT kayak mau JR sidang. Ya udahlah, emang kerjaannya JR mulu. Kayaknya kalau misalnya kayak gitu dari deg-degan sampai udah gak deg-degan gak sih guys kalau sampai 3 kali mah? Atau tetap deg-degan ya? Aku harus bersemangat karena ini adalah perjuangan terakhir sebelum akhirnya akan lulus, amin. Tau gak sih kemarin aku pas sidang visual, selama aku sidang aku disetelin lagu Chance no Junban guys, sumpah gak bohong. Jadi kan aku sebenarnya ngambil tema buat tugas akhir aku tentang JKT kan, emang kan aku se-JKT itu. Tentang JKT lah pokoknya, tapi kayak ilustrasi tapi ada unsur JKT-nya. Dan especially lagu Chance no Junban itu kan. Terus katanya dosen aku ngomongnya kayak gini, ya udah coba setelin deh itu Chance no Junban. Soalnya aku nggak bawa device apapun buat nge-setel lagunya kan. Terus disetelin di laptop dosennya. So aku yang kayak selama presentasi tuh jadi Chance no Junban berkumandang selama aku presentasi. Aku berasa kayak lagi speech SSK semua. Aku rasa pengen ngomong kayak terima kasih untuk kakak-kakak Simyoni dan juga Fioni Osh yang tidak ada di fanbase. Rasanya pengen ngomong kayak gitu kan ya kalau misalnya lagi speech tapi presentasi, tapi back soundnya tuh Chance no Junban tuh kayak pengen pegang piala gitu. Kocak.
jadi deg-degan lagi saya. Ih, tapi jujur ya sebenarnya ya, aku nggak tahu sih, aku pengen ngomong cuma takut jangan deh, belum sidang akhirnya, ntar ngomongnya habis sidang akhir aja. Jangan. Kita harus jalanin dulu, ntar kalau udah selesai baru aku ngomong ya. Aku takut dosen aku nonton. Nggak jadi ngomong, takut dosen aku lihat. Kan suka iseng tau kalau misalnya aku bilang jangan diklip ya kan, pasti klip terus ntar tiba-tiba nyampe di dosen aku, karena pernah terjadi ya kayak gitu. Jadi ntar deh aku ngomongnya kalau udah lulus. Kita harus baik-baik ya guys menjelang sidang. Kalian kemarin lebaran kemana guys? Bisik-bisik aja nggak mau. Jangan menjebakku seperti itu. Di rumah tuh maksudnya di rumah nggak kemana-mana atau di rumah pulang kampung? Nggak kemana-mana, pulang. Tapi kalian berasa nggak sih yang kayak orang-orang yang pulang kampung ya? Kalian yang pulang kampung gitu, menurut aku ya pulang kampung tuh menyenangkan. Cuma kalau pas lagi mau balik ke daerah kita tuh sedih banget nggak sih? Aku pernah lihat di TikTok ada yang bikin kayak live after lebaran, live after hari raya tuh kayak sedih banget sumpah. Yang kayak kita harus berpisah lagi sama keluarga gitu. Nah kemarin kan aku ke Jepang ya, terus ke rumah kakek aku, terus pas aku mau balik ke Indonesia aku sedih banget sumpah. Padahal aku lumayan lama loh di Jepang. Makanya aku kemarin gak ikut show terakhir ini. Maaf ya, aku tidak bisa ikut show terakhir sebelum Ramadan kemarin, sebelum Lebaran. Karena aku tuh sebenarnya udah izin buat pergi ke Jepang tuh udah kayak dari tahun lalu gitu. Terus ternyata pas banget di saat aku beli tiketnya hari itu ternyata hari terakhir show. Sorry guys. Padahal aku lumayan lama, aku kayak sekitar 12 hari di Jepang. Tapi kayak cepet banget berasanya. Tiba-tiba pulang. Aku punya cerita di Jepang. Kayaknya ada cerita di saat aku benar-benar baru menginjakan kaki di Jepang. Ini kan aku pergi sendiri ya guys. Jadi aku ngurusin semua koper aku sendiri. Aku tuh bawa koper gede banget yang kayak kalian lihat di Twitter aku, kan bisa lihat di Twitter aku. Aku kan gede banget ya. Terus aku tuh bawa banyak barang karena banyak titipan nenek aku. Terus pokoknya berat lah. Kemarin tuh kalau nggak salah pas ditimbang, yang gede itu bahkan udah 19 kilo. Terus yang kecil tuh kalau nggak salah 7 hampir 10 gitu. Berat banget kan guys. Terus FYI kadang-kadang kan aku kan nyampainya di airport, terus mau naik kereta kan buat ke hotel, buat ketemuan sama si Viana, adik aku. Tapi adik aku baru selesai kerja, jadi dia tuh kayak nggak bisa jemput aku di airport, jadi kita ketemuan aja di dekat hotel gitu kan. Karena harus naik kereta, kita harus ke stasiun kereta dong. Dari naik pesawat terus mau ke hotel harus naik kereta. Karena aku naik taksi mahal banget guys, ntar nggak ada uang langsung habis pas nyampe di Jepang gitu kan. Jadi aku naik kereta. Nah di stasiun Jepang itu tuh nggak semuanya ada lift sama eskalator. Aku kan di chat sama mami aku kan, gimana aman gak di sana? Terus aku bilang aman. Sejauh ini udah nyampe di stasiun ini kok gitu kan. Detik setelah aku bilang aman, aku bawa koper, aku nengok ke atas, aku bertemu dengan anak tangga yang banyak banget guys. Terus aku nyari dong, ini aku harus naik lift nih, nggak bisa nih aku bawa koper 19 kilo sama 10 kilo naik tangga, nggak bakal bisa nih aku sendiri gitu kan. Yang ada aku bisa kayak tulangku gitu. Terus aku nyari, nggak ada guys, nggak ada eskalator, nggak ada lift. Jadi mau nggak mau aku harus naik anak tangga yang banyak itu. Jadi itu kayak naik,
terus ada jalanan lagi, terus dia naik lagi gitu. Jadi aku udah pikir, wah ini mau nggak mau sih harus naik tangga. Naik masalahnya ya, bukan turun ya guys, naik kan lebih susah ya. Terus yaudah, karena di Jepang tuh aman kan, aku pikir koper yang kecil aku tinggal dulu di bawah, terus aku bawa naik koper yang gede. Nah terus kan tangganya kayak gini ya, kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini. Di tengah-tengah aku di tangga ini, aku udah sampai, kalian tahu kan Jepang tuh lagi kayak peralihan ke musim semi, jadi masih dingin. Aku sampai keringetan guys bawa koper. Aku bawa koper, terus tiba-tiba aku melihat seperti ada tangan malaikat yang ingin membantu aku. Tiba-tiba aku disamperin sama bule. Jujur aku malu banget sih sebenarnya. Pasti aku kelihatan konyol banget gak sih bawa koper segede itu guys. Kalian bayangin tinggi aku tuh 162 cm, bawa koper segede itu. Aku udah mikir, aduh ini aku udah pasti terlihat konyol banget sih sama si bule ini. Jadi ada bule cowok nyamperin aku buat bantuin aku bawa guys. Jadi kita kayak gotong royong berdua bawa itu. Terus bukan itu doang malunya guys, pas aku lihat ke atas ternyata keluarganya nungguin di atas. Jadi kayak satu keluarganya dia ngeliatin kita berdua bawa koper. Jadi kayak perjalanan satu keluarga terhambat karena orang itu bantuin aku. Terima kasih banget ya, thank you very much. Aku bahkan udah lupa muka orangnya kayak gimana, saking aku kayak panik dan buru-buru. Thank you, aku tahu dia gak bakal bertemu aku lagi, tapi kayak terima kasih udah menjadi malaikat membantu membawa koper. Terus kan udah nyampe atas nih, kan masih ada satu koper tuh yang dibawa kan. Aku bilang kayak nggak apa-apa, aku bisa bawa sendiri yang kecil gitu, makasih banyak ya gitu kan. Terus dia kayak, oh ya nggak apa-apa, sekalian aja. Terus akhirnya dia turun lari ke bawah bareng sama aku, terus kita bawa lagi kopernya berdua. Terus aku kayak, maaf banget, aku merasa sangat merepotkan orang di negara orang. yang bahkan itu bukan orang lokal, orang Jepang kayak aku. Maaf banget, pasti mereka juga lagi liburan, tapi makasih orang baik, sumpah makasih orang baik. Terus ya udah, akhirnya aku bisa menjalani hari setelah itu. Kalau misalnya nggak ada dia, kayak aku masih di stasiun deh sekarang. Aku kayaknya baru ngangkat koper yang kedua nih guys, kalau misalnya nggak ada dia. Terima kasih banyak ya. Kayaknya kalau misalnya nggak ada dia, aku 12 hari di Jepang cuma ngangkat koper doang. Terus turun lagi balik ke airport. Terima kasih banget. Ternyata banyak orang baik di dunia ini guys. Kocak ya. Terus pas pulang, kan aku bawa koper lebih berat dong, karena habis belanja. Pas ditimbang, yang gede 22,4. Maksimalnya 23 kilo. 22,4 kilo. Yang satu berapa ya? Lebih dari 10 kilo pokoknya yang satu. Terus aku udah bilang ke Fiona, kan Fiona ada kerja kan, dia nggak bisa anterin aku ke airport. Aku dari rumah kakek. Aku bilang, tadi mau naik bus, karena aku naik bus tuh langsung ke airport, ada bus yang langsung ke airport gitu. Tapi ternyata pas aku cek ke tempat busnya cuma sampai jam 12 siang. Sedangkan pesawat aku jam 12 malam, aku mau ngapain jam 12 siang udah di bandara, ya nggak sih? Akhirnya aku naik Shinkansen, naik kereta cepat. Terus semua orang khawatir sama aku. Nenek sama kakek aku bilang kayak, Muri, nggak bakal bisa itu bawa koper kayak gitu sendiri. Terus aku bilang kayak, daijoubu ya, dekira ya, bisa gitu kan. Terus kayak, nggak bisa, mereka bilang nggak bisa. Terus mami difotoin kan sama nenek aku. Mami bilang nggak bisa, kamu nggak bakal bisa bawa koper itu. Tapi aku masih, karena aku anaknya semangat, aku bilang aku bisa dong, iya nggak sih? Karena kan kayak kalau naik ke kereta, sebenarnya itu naik kereta ada transitnya gitu guys. Jadi aku harus tetap keluarin masukin dari kereta gitu kan. Aku pikir kayak ya udah tinggal naikin sini, terus aku naik ke kereta, gampang dong. Terus aku bilang nggak usah lah, repotin banget sih, harus kayak ikut ke bandara. Soalnya kan dari rumah kakek aku ke bandara tuh jauh guys, kayak 2,5 jam gitu kalau naik kereta biasa, pokoknya jauh lah. Akhirnya pas aku tidur, aku terbangun karena Fiona lagi ngomong sama kakek aku, katanya dia mau ikut aku ke bandara buat anterin, karena semua orang nggak percaya aku bisa bawa itu kan. Akhirnya Fiona tukeran kerja sama temennya, tukeran shift kerja gitu. Makasih banyak ya buat temannya Fiona juga yang udah merelakan hari liburnya untuk kerja demi Fiona membantu aku.
Tapi ternyata pas dijalanin emang nggak bisa aja guys. Aku kan naik ke kereta Shinkansen kan bawa koper yang satu aja aku udah kayak ngos-ngosan dan keringetan, gimana kalau aku bawa dua-duanya. Emang ya guys, Tuhan tuh nggak akan kasih kita masalah yang lebih besar dari kapasitas kita gitu. Aku kan tadinya kan pengen bawa sendiri ya, terus tiba-tiba kayak semua orang tuh nggak boleh, terus tiba-tiba Tuhan mengirim Viana untuk ikut sama aku. Berarti Tuhan tahu sebenarnya Vioni lu nggak bisa bawa kayak gitu. Tuhan Yesus sudah tahu ya guys, jadi kasih Viana untuk membantu aku. Kalau misalnya Tuhan mengiyakan aku untuk pergi, berarti aku bisa. Tapi karena Tuhan tidak mengiyakan aku untuk pergi sendiri, berarti aku emang gak bisa. Kayaknya Tuhan Yesus di surga ngomong kayak, ngeyel amat sih nih anak, udahlah Viana pergi. Aduh, seperti itulah guys. Intinya jangan sok bisa ya. Karena ternyata gak bisa. Terus kocaknya lagi tuh nggak berhenti sampai sana. Fiona nganterin aku. Jadi kan aku ke airport, terus dia harus pulang dong naik kereta lagi. Nah, aku tuh udah bilang kayak, kamu naik kereta cepet aja biar kayak langsung nyampe gitu. Tapi dia bilang kayak, nggak usah lah, ntar uangnya ditabung aja, aku naik kereta biasa aja. Kalau naik kereta biasa tuh kayak 2,5 jam gitu. Kalau misalnya naik kereta cepat kayak paling 50 menit udah nyampe gitu. Terus si Viana naik kereta biasa. Di saat aku udah mau boarding, dia tiba-tiba ngechat, ya ampun, Aik kelewatan stasiun, terus ini udah kereta terakhir. Malah dia nggak bisa pulang. Terus besoknya dia hari pertama kuliah guys, bayangin. Akhirnya dia nginep di rumah temannya di Tokyo. Dia udah telepon mami, aduh aku kelewatan stasiun gara-gara bukan tidur guys. Kan biasanya kalau misalnya ketinggalan kelewatan stasiun itu karena tidur ya. Dia kena gambar di kereta, terus dia ketinggalan stasiunnya, kelewatan, jadi nggak bisa pulang. Akhirnya dia nginep di rumah temennya. Viana juga ngambil DKV. Viana juga ambil DKV. Serunya DKV di Jepang ya, tapi kayak bakal lebih stres deh. Karena semua orang di Jepang rasanya jago gambar. Oh my god, udah mau jam 1 tapi aku belum selesai makan. Besok kan pada kemana guys hari Minggu? Aku besok mau nugas. Abis dari gereja aku akan nugas sama teman. Karena kalau nugas sendiri tuh gak bakal ke distract, sumpah ya gak sih? Kalau nugas sama teman tuh kayak langsung ini sampai pagi, checkingnya enggak deh. Happy Easter ya, Happy Easter, selamat Paskah. Cepet banget tau, kayak kemarin rasanya baru Paskah, udah Paskah lagi guys. Oh my god. Kamu di Jepang beli apa aja? Kamu nanya aku beli apa aja? Aku sebenarnya punya Sylvanian, tapi Sylvaniannya dia di Indonesia nggak ada guys. Tapi aku pengen tunjukin ke kalian. Tapi dia tuh kayak jauh di atas lemari aku gitu loh. Aku agak mager sih ngambil, karena aku harus kayak naik ke atas buat ngambil gitu. Pokoknya aku beli Sylvanian guys. Dia tuh limited edition yang baru keluar, di Indonesia nggak ada, dia cuma ada di Jepang. Lucu banget, bentuknya lebah. Aku pernah nge-like di Twitter aku, terus nggak nyangka aku bakal bisa beli. Terus karena dia limited edition, jadi kayak ada tulisannya gitu, satu orang cuma boleh beli satu. Bentar, minum dulu. Cek, cariin dompet aku, Cek.
Ngomong-ngomong dompet, aku juga beli dompet. Emang dompet kamu kemana? Guys, kalau yang nemuin dompetnya dia, balikin ya. Gimana caranya aku bantuin? Centang biru. Iya guys, kok aku bisa centang biru sih? Jujur aku bingung sih. Itu tuh kalau centang biru tuh kayak gimana caranya? Aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba centang biru, jujur. Beli katanya, emang iya? Di gift beneran? Emang bisa centang biru di gift? Itu berbayar? Iya makanya, karena setahu aku tuh berbayar loh. Tapi kayak pas ditanya ke kakak Jod kayaknya kagak ada yang iniin deh. Cuma nggak tahu deh, bisa dikasih ya? Siapapun yang kasih, makasih. Tapi kenapa nggak kasihnya jangan 3 jam setelah aku ngatain Freya? Jangan Freya yang beli lagi supaya kayak makan tuh centang biru gitu kan, dia nge-tweet kayak gitu kan. Mencurigakan. Bisa aja dia yang beli, dia kan aktris, uangnya banyak pasti, ya gak sih? Terus abis dia beli, abis itu dia reply tweet aku yang itu, ya gak sih? Mencurigakan. Menurut kan masuk akal nggak? Menurut aku lumayan masuk akal. Karena kan Freya orangnya ambisius banget ya. Pasti dia akan melakukan apapun. Aku yakin. Nanti kalau ketemu aku akan tanya, Freya, sebenarnya kamu kan yang ngasih aku centang biru? Betul, aku mulai kenyang guys. Ini kayak porsi lebih banyak daripada biasanya deh. Ditelepon aja deh, tidur belum ya? Coba kita telepon Freya ya guys. Tunggu aku ambil, bentar. Bentar ya guys. Aku akan mengambil alat tempurku dulu, alias tab. Dia pasti belum tidur sih, aku tahu. Tapi dia ngapain ya? Coba kita telepon dia. Bentar ya. Tunggu dia loading dulu. Kita tanya ya, Fre, sebenarnya kamu kan yang beliin aku centang biru? Ini ada kegiatan apa sih guys untuk Freya Oshi? Ada yang tahu nggak Freya ngapain hari ini? Coba kita telepon Freya. Bilangin Freya guys, angkat telepon CPU gitu. Freya, kamu udah tidur belum Freya? Oh udah. Sorry nggak jadi, aku lagi live. Tadi aku buat telepon kamu. Enggak. Udah tidur guys anaknya guys. Maaf ya. Kau udah tidur sih jam segini? Cupu banget. Aku lagi live. Aku tadi mau nanya ke kamu, tapi kamu kok udah tidur sih? Aneh banget, sumpah biasa tuh Fred tidurnya jam 4 pagi guys. Apaan ini apa? Aku mau nanya, sebenarnya kamu yang beliin aku centang biru kan Fred? Gih.
Sebenarnya kamu beliin aku centang biru 3 jam setelah aku reply tweet kamu supaya kamu bisa nge-reply makan tuh centang biru, ya nggak sih? Maunya sih gitu sih. Guys, itu udah di ambang mimpi. Kok udah di ambang mimpi, dia nggak bisa mengcounter aku. Ya udah, selamat tidur ya, oyasumi nasai. Nah, Bye bye. Udah tidur, cupu. Orang kok udah tidur jam segini. Orang mana malam minggu jam segini udah tidur? Dia pasti nggak bergaul, nggak punya circle ya kan? Nih liat nih, orang-orang asik nih jam segini belum tidur. Mana ada orang jam segini udah tidur sih malam minggu? Ih, kurang asik. Dede kayaknya nggak pernah bergaul. Aduh, kocak. Udah, selamat tidur ya, Fre. Maaf mengganggu tidurmu. Kocak. Siapa lagi ya yang belum tidur? Gabut deh, kayak pengen teleponin orang. Jessie udah tidur belum ya? Coba kita chat dulu ya. Ntar dia baru tidur kalau ditelepon, kasihan. Jessie, kita chat ya. Ci, udah tidur belum? Ntar kalau dia balas ya guys. Harusnya sih belum ya, cuma nggak tahu deh. Ih, tau gak sih, kadang-kadang tuh aku selalu berpikir kayak, misalnya aku lagi ngechat member JKT gitu ya, aku ngechat member JKT, aneh gak sih rasanya? Kan pasti mau kan? Aku kayak mikir, kadang-kadang aku lagi latihan gitu ya, ih, aku temenan sama Ci Gracia ya gitu. Gracia JKT yang disukai semua orang, aku temenan ya sama Cigre. Terus kalau misalnya lagi kayak sama Freya gitu, lagi berdua, ih, ini sih yang semua orang suka sama Freya, aku temenan ya sama The Freya Jayawardana itu ya. Kok bisa sih aku temenan sama mereka? Kayak itu sebuah kehormatan. Lagi Jessie lagi nonton TikTok, mau kita gangguin nggak? Kita nanya apa ya? Aku punya pertanyaan. Halo, aku lagi live, Ci. lagi live. Iya, aku mau menanyakan pertanyaan. Kenapa? Cici bersyukur nggak jadi teman member JKT? Maksud? Pernah nggak ada momen lagi latihan terus tiba-tiba kepikiran, ih aku temenan sama member JKT gitu? Bentar, aku pikir-pikir dulu. Ih, masa nggak bersyukur? Bersyukur sih, cuma kayak aku lebih kayak mikir nih, misalnya aku temenan sama Freya nih, Kan Freya kan. ya dia udah sebesar sekarang ya. Aku kayak mikir, gila, dulu 6 tahun yang lalu aku udah kenal dia 6 tahun yang lalu, woy. Apaan sih, aneh banget gitu loh, kayak sih emang ini kayak yang 6 tahun yang lalu. Tapi bersyukur sih. Bersyukur ya? Iya, aku udah speaker ya. Iya. Apa kamu menyapa penonton aku? Halo. Aneh banget sumpah kok. Kenapa emangnya? Aku bersyukur kok. Teman-temanku member JKT. Ya kan, bayangin kayak semua orang di dunia ini tuh mau kontaknya Freya, tapi kita punya kontaknya Freya. Iya. Ya kan? Kayak aku bisa kapanpun ngechat Freya, orang-orang Sumpah, kayak iya bener-bener banget. susah banget mau ngobrol sama Freya. Iya, dan kayak bener banget. Aku kayak berasa banget. orang-orang tuh kayak mau, misalnya siapa ya, mau ngobrol sama Kak Kristi tuh kayak VC-nya sold out terus, tapi kita kayak bisa telepon dia. Kayak aku bersyukur banget, sumpah. Aku punya teman Kak Kristi gitu kan. Iya ya. Tapi aku juga pernah mikir kayak gitu, tahu. Ya gila, orang-orang
berlomba-lomba buat dikenal sama Freya. Iya Aku kan? temenan sama Freya udah mau 7 tahun. Iya kan? Terus tadi aku telepon Freya kan sih, masa dia udah tidur? Aneh banget gak sih? Hah? Dia kenapa tidurnya cepet banget? Bukannya dia biasanya tidurnya pagi? Makanya, kayak biasa kan kayak jam 4 pagi masih ngirimin reels kan, dia seneng banget ngirimin IG reels. Dia paling banget ya kirimin reels ya. Sumpah Freya tuh orang paling reels di dunia ini, sumpah. Dia jam berapapun kirimin kita di grup reels Instagram, apa sih? Dia juga di grup TikTok kita dia yang paling semangat kirim TikTok gak sih? Sumpah, itu kayaknya apinya bertahan karena dia, sumpah. Jadi kita tuh punya grup di semua sosmed guys, berempat. Dan dia yang paling aktif buat kirim semua hal yang gak apa sih ngobrolin ini jam 1 pagi banget nih. Aku lagi sambil makan, cuma aku udah kenyang sekarang. Aku tadi mau ngomong sesuatu tapi apa ya? Kenapa? Kok belum tidur? Udah mau sih, bentar lagi. Bohong, pasti karena aku telepon kan makanya ngomongnya kayak Iya lagi. Aduh ketahuan. Iya lagi. aduh, parah banget emang semua ini sebenarnya member JKT nggak sahabatan ya. Iya, sebenarnya kita cuma gimmick doang gak sih temenannya? Cuma buat kebutuhan stage ya. Bentar Aku lagi nonton nanti TikTok tadi. nanti di klip ke TikTok ini udah beda arti nih kalau misalnya aku ngomong kayak gitu. Bercanda ya guys, kita semua sahabat sampai selamanya. Ya. Ya udah, kamu selamat tidur ya. Iya, aku bersyukur kok berteman sama kamu, Makasih ya. member JKT. Makasih, aku juga bersyukur berteman dengan Jessica Chandra. Stop alay. Ya udah, bye bye. Yaudah, Selamat tidur. aku bentar ini mau bobo. Oke, Bye bye. bye. Good night. Good night. Seru banget guys. Next Ola tapi udah tidur belum ya? Ola tuh tidurnya lumayan cepet tau kayaknya, seinget aku ya. Coba kita chat dulu ya, jadi ngapain? Halo sahabat, coba chat dulu. Sahabat, lagi ngapain? Ntar kalau dia balas baru telepon ya. Kalau misalnya enggak. Udah tidur berarti kalau belum dia balas. Siapa lagi ya yang kira-kira masih aktif? Gini tuh kalau member teleponan. Aku sebenarnya di grup tuh sering banget teleponan sama mereka bertiga. Cishani mana berani aku telepon Cishani. Jangan dong guys. Cigre lagi ngapain ya? Coba ya. Tapi kalau Cigre mau nanyanya apa? Kan harus kasih aku pertanyaan dulu. Cigre pasti belum tidur, aku yakin 100%. Cigre tuh juga gak pernah tidur, sumpah. Nanyanya apa tapi kalau Cigre ya? Nanyanya gini, emang iya ya Cigre sesayang sama Cishani gitu ya? Tapi tanyanya apa guys kalau Cigre? Oh gini, Cigre, kapan YouTube-nya Gresian update gitu ya? Kan pasti pertanyaan kalian gak sih itu? Menurut kalian gimana? Coba ya, tapi aku chat dulu ya, Cici. Udah tidur belum? Udah tidur belum WK? Dibalas gak ya? Kalau nggak dibalas berarti udah tidur guys. Jessie malah nonton. Emang iya Ci? Bohong gak sih? Itu Jessian ya? Beneran atau enggak sih? Kayaknya bohong deh, dia kan lagi nonton TikTok. Jessie beneran, emang iya? Gak ada muncul di aku Jessie. Emang iya Cici nonton? Coba chat aku kalau nonton. Oh nih Kaula balas. Baru sampai rumah, lagi sibuk gak? Coba ya.
Tapi kalau kawalan nanya apa? Bersyukur nggak sama ya pertanyaannya ya? Oh ternyata lagi sibuk, gak takut tidur kayak udah nyampe rumah capek gitu kan habis TWT. Ini udah darit. Enggak sih, kata lagi enggak sibuk guys, kita telepon. Kok lama banget sih? Halo? Kalau aku lagi live. Sumpah random banget. Aku lagi speaker suara kamu. Aku tau gak pikirnya kamu mau ngapain? Mau nanya M-Banking. Ini aku lagi speaker ya, silakan menyapa penonton. Hai. Nanya M-Banking. Selamat malam. Aduh kocak. Selamat Pasca kan udah jam 5. Iya, ini lagi komsel online Oh my god. Enggak. GPI ya kak? Aku mau nanya, tadi aku udah telepon Jessie sama Freya. Oh iya, dia udah itu, mereka Angkat, tapi Freya udah tidur masa? Kok tumben, biasanya jam segini Iya kan, guys bener belum kan? bersih-bersih. Iya kan? Kayak karena dia libur deh kayaknya hari ini. Oh iya bener. Iya, tadi aku tanya ke Jessie. Aku abis tanya ke Jessie, Jessie bersyukur nggak punya teman member JKT. Terus kayak penonton pada bilang tanya Ola gitu. Alah ya pertanyaannya. Ini kayak pertanyaan MC tau gak? Aduh, berasa TWT ya. Berasa belum kelar show deh. Iya deh. Gini, tapi kalau MC bisa kayak gini. Coba sebutin hal yang kamu syukuri dari teman di sebelah kamu. Iya lagi. Iya banget lagi. Jadi kamu bersyukur nggak? Kamu bersyukur nggak buat teman member JKT? Bersyukur. Kenapa? Bersyukur banget. Soalnya yang ngerti member JKT cuma member JKT itu sendiri. Kita saling melengkapi ya? Apa? Kita saling melengkapi gitu kan, saling mengerti gitu ya? Betul, kayak misal kamu ngerasa gak sih, misal kita lagi cerita, guys tau gak sih aku waktu misal lagi meet and greet ada face aku yang gini-gini, sumpah sama banget gini. Kan kayak staff kan gak mungkin bilang sama banget ya. Yang mungkin cuma member gitu ya? Iya, yang ngerti cuma member. Yang ngerti cuma kayak misalnya, aduh ini di stage udah mau mual. Iya bener banget. Cuma member JKT yang tahu. Bener-bener, kalian ngerasa gak sih hari ini stage-nya panas banget atau Iya. licin banget? Itu kayak yang ngerti cuma kita doang, sumpah. Bersyukur ya jadinya ya. Bersyukur banget. Bersyukur. Tadi aku tuh ngomong sama Jessie kayak gini, bersyukur gak sih kayak kita tuh temenan sama Ola JKT, Freya JKT gitu loh. Freya JKT sih. Ya kan, di saat semua orang tuh berbondong-bondong buat ketemu Freya, kita kayak setiap hari ketemu Freya gitu. Iya, bahkan kita debat sama Freya. Iya kan. Jadi aku rasa bersyukur banget sih kayak punya teman Ola JKT. Oh my god, MC JKT guys ini. Aku bisa teleponan sama Ola sekarang. Kayak aku bisa mendengar jokes Ola kapan aja. Pernah gak sih, saya lihat kayak temen kamu nih ngefans banget, terus kayak aku punya nomor WA-nya nih. Iya kan? Terus kan tiba-tiba kayak, hah, aku punya nomor WA-nya Cigracia JKT48. Itu kan kayak aneh ya? Iya lagi. Ya kan? Itu kayak biasanya kan yang kita tahu kayak emangnya idol punya WA ya. Aku taunya kayak bukannya selama ini komunikasi satu arah. Aku kan lihat kayak idol Korea kayak nggak mungkin deh Wonyoung punya WA-nya berapa, coba nomor WA Wonyoung, kan kayak aneh nanya ini ya. Iya kan? Kita punya nomor WA Freya JKT48. Iya, dan yang itu tuh udah akurat gitu loh, the real Freya, bukan kayak nomor Freya JKT48 dijual harganya segini, bukan yang kayak gitu, yang kayak ini real Freya, bukan yang kayak dijual di luar sana nomornya Freya, bukan, ini asli loh guys. Iya, ini nomor real guys. Iya, kalau gitu ntar nomor Freya kan pasti mahal, ntar akhir bulan kita jual yuk nomor Freya. Boleh. Ntar kalau dia bertingkah kita jual aja. Kita jual nomor dia, terus kita pakai buat makan-makan, gimana bertiga sama Jessie? Benar. Setuju. Kalau jual nomor Freya kita bisa beli rumah di PIK. Iya deh kayaknya menurut aku. Iya kan, setuju banget. Setuju banget sih. Oke, sebenarnya aku pengen nanya bersyukur. Bersyukur, aku cuma pengen nanya itu sih sahabat.
Oke deh kalau gitu. Makasih ya, selamat istirahat ya. Tumben sih, enggak tumben kalau Cepio. Apa tuh? Enggak tumben live malam-malam. Oh, ya karena biasanya jam segini Enggak, doang. aku udah pernah, aku waktu itu lagi tidur, terus ada notifikasi showroom jam 3 jam 3 pagi. Seru kayak, wow. Maaf ya mengganggu tidur kamu jam 3 pagi. Enggak, soalnya aku belum tidur. Makanya aku lihat. Terima kasih ya sahabat. Makasih untuk ininya ya. Tadi aku dikasih hadiah sama Kawala BTW guys. Oh iya, sama-sama. Terima kasih, selamat istirahat. Tip salam buat Jelly. Iya, ini yang kamu dengar gak yang kayak suara Nyik-nyik gitu. Suara yang nyik-nyik itu suara Jelly lagi main bola. Oh iya, ih aktifnya. Iya. Jelly, guk. dia mana ngerti sih. Jadi pokoknya itu titip salam lah artinya. Jelly ini Cepio titip salam. Jelly. Guk. Ih, boleh langsung ditaruh loh, Cep. Oh iya, demi apa sih? Ih, aku harus ketemu Jelly, sumpah. Aku belum pernah ketemu Jelly tahu. Oh iya, belum pernah ya. Iya, kayaknya dia udah kayak kenal deh dengan suaraku. Guk. Jelly. Jadi kayak ngerti nih, dia nyamperin aku, Cep. Oh iya, Kayak, Jelly. aku ngomong juga sama Cepio katanya. Jelly. Kamu bersyukur nggak dimilikin member JKT? Jelly. Gimana caranya ya dia? Jelly. Dia kemarin abis aku beliin baju kan, Cep. Baju kayak Snow White gitu, terus ada yang komen kayak gini, itu kok kayak baju Wonderland JKT48. Iya lagi, pas aku lihat, iya lagi ada yang mirip. Sebenarnya jangan referensi. Iya, sumpah aku pikiran aja orang-orang. Tapi bagus dong, jadi kayak ntar Jelly bisa ikut JSD, ya gak? Betul. Ya kan? Atau kita yang JSD ini. Sebenarnya ya. Sebenarnya bukan JKT Selkade tapi Jelly Selkade. Iya, benar. Betul. Dia lebih artis kayaknya. Lebih artis Jelly kan daripada kita. Ya udah, itu aja. Oke deh. Pertanyaanku, selamat istirahat ya. Selamat ke gereja Paskah ya, sahabat. Iya, jangan lupa ke gereja ya, kalian semua juga. Kalian semua. Walaupun gereja di hari besar doang ya, yang penting gereja. Terima kasih ya. Oke, bye Cep. Bye. Bye. Seru banget sumpah. Cigre bales. Tapi aku agak takut guys kok Cigre. Aku takut. Dia Cigre jawab, aku kan bilang, Cici udah tidur belum? WK terus dia bilang, kenapa Sheng? Aku takut tapi kok Cici, aku gak berani guys. Soalnya Cici jawabnya bilang belum. Dia jawabnya bukan aku belum tidur, tapi cuma jawab kenapa Sheng? Dia udah mau tidur gak sih? Jawabnya apa? Bantuin aku dong. Jawabnya apa? Bilangnya apa? Boleh telepon gak Ci? Pasti nanti dia kira, ih Fioni kenapa gitu. Aku bilang aja deh sejujur-jujurnya, aku lagi live. Penonton mau nanya ke Cici. Bilangnya penonton jangan aku guys. Kalau misalnya kalian pasti diiyain sama Cigre. Bilangnya penonton. Bilangnya penonton mau nanya sesuatu gitu ya. Penonton mau nanya sesuatu sama Cici. WK. Ini pertanyaan penonton banget kalau bilang gitu deh. Udah diri. Katanya, oh WK pakai caps lock. Nanya apa? Boleh guys mau nanya apa? Ayo semuanya kita rapat dulu. Kita mau nanya apa ke Cici? Yang tadi. Ih, ini bukan fitnah. Kalian juga mau tahu kan jawabannya. Ini kerjasama namanya, bukan fitnah. Ini namanya kalian bagian mencari topik, aku bagian yang menghubungi narasumber gitu loh.
Ya aku takut ya, aku deg-degan semua. Tanya YouTube Grayson katanya. Ih, aku takut tapi aku takut beneran kamunya kayak gini. Aku cuma berani di Twitter doang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita telepon aja. Cici. Halo. Aku izin speaker ya, Cici. Aku Oke, lagi live. boleh. Aku lagi live, terus ada pertanyaan penonton nih, Ci. Penonton. Tuh guys, disapa sama Cici. Hai penonton, kamu IDN live? Iya, katanya, oi gitu mereka bilang. Mereka ada pertanyaan, Ci, cuma Empati kayaknya sekali ya. pertanyaannya lumayan menggelitik hati, Ci. Apa tuh? Tapi kira-kira Cici bakal jawab atau enggak ya, guys? Apakah Cici berani menerima tantangan pertanyaan ini? Weh, berani lah. Suka nih aku yang ditantang-tantang gini. Oke. Pertanyaan cuma satu sih, Ci, simple aja. Jawabannya tuh kayak antara bentar lagi. Ini pilihan ganda ya, Ci. Antara bentar lagi sama besok ya, Ci. Cici jawabnya. Antara apa? Bentar lagi? Antara bentar lagi sama besok jawabnya. Jadi A bentar lagi, B besok gitu. Pilihan ganda ya. Oke, berarti oke. Oke, pertanyaannya adalah, jadi kapan YouTube-nya Grayson update video baru, Ci? Ini nggak ada pilihan ganda yang C. C ada sih. C lagi di-upload. Ini pertanyaan penonton ya, Ci, bukan aku. Iya. Fioni selalu mewakili ya. Kalian berterima kasih loh guys sama Fioni. Aduh, perut aku sakit semua. Ini kocak banget, yang nonton juga pada. Aku tahu jawabannya. Guys, siap-siap screen record, guys. Ini momen untuk kalian. Aku persembahkan. Gimana, Ci, jawabannya, Ci? A, B. Aku C apa tadi lagi diupload. Iya. A bentar lagi, B besok, C lagi diupload. Iya. D tanya Cishani. Oh, jadi Cici pilihnya yang mana? Yang D. Waduh, tapi yang nanya ke Cishani bukan aku kan, Ci, penonton kan? Penonton aja penonton. Penonton Coba deh aja. kalian tanya ke Cishani. Coba tanya ke Cishani. Mungkin Cishani lagi mempersiapkan ya, Ci? Iya bisa jadi. Tuh guys, kalian tuh emang kuncinya harus sabar aja, tunggu aja. Pasti ada Guys, waktu makasih yang ya. tepat. Udah selalu nungguin. Sumpah itu nggak pernah upload video apapun lagi atau konten, tapi subscribersnya nambah mulu. Gimana dong Fioni? Kayaknya biar memanage subscriber sih, Ci. Apa? Harus untuk memanage subscribernya harus ada yang baru-baru, Ci. Gitu ya? Iya. Aku aja nggak tahu sih sekarang siapa yang pegang akun itu. Yang diketahui guys. Ternyata. Mungkin siapa tahu si Jujur. Cishani tahu kali ya. Mungkin penonton kan bisa tanya ke Cishani ya habis ini. Sebenarnya itu dong sih, Gimana Ci, kalau- pertanyaannya. Kenapa tuh, Ci? Enggak. Gimana? Gimana kalau kita ambil alih aja? Ambil alih gimana tuh? Jadi akunnya, Grayson. jadi Grayson family, Grayson dong, bukan Grayson banget. sorry Grayson doang ya, berarti anaknya nggak ajak gitu. Jadi Grayson doang, akunnya diambil alih sama Cici gitu. Iya. Bisa nggak ya? Bisa, Ci, bisa. Abis ini aku telepon Jot. Masalahnya kayaknya Jot yang pegang udah gak kerja lagi di Jot deh. Waduh guys, waduh, itu harus dikontak kembali ya untuk mengembalikan semua ini. Tapi nggak apa, pasti ada jalan. Tungguin aja ya teman-teman. Iya, itu dia permasalahannya. Gak apa, Ci, kita di sini akan selalu mensupport Cici dan Cishani.
makasih ya, aku akan selalu mensupport Fioni juga. Terima kasih. Jadi kapan? Ya udah, itu harusnya bukan aku yang jawab sih, mungkin Cici bisa tanya ke Ciciani. Kocak. Jadi Fioni kapan bikin ini channel YouTube sendiri? Waduh, Ci, aku mau bikin apaan kalau aku bikin? Kamu banyak tahu kontennya. Masih sih, Ci. Pasti fans-fans kamu demen. Aduh, kayaknya tugasnya terlalu berat, Ci. Aduh, ini jadi briefing konten kak kita. Tugas kamu udah lagi skripsian ya kan, Iya. nambah lagi ya bebannya. Iya, biarkan ku menyelesaikan dulu ya kewajibanku ini. Iya tuh berarti abis skripsian ini guys. Jangan ngomong kayak gitu sih, makanya si kapten pasti didengar oleh semua orang. Gawat, ini bener kayak Gracia JKT48 seorang kapten JKT sudah bersabda bahwa Fioni akan gitu kan, aku jadi kayak aduh. Siapa tahu kan kamu mau bikin ini account Frevio channel. Wah janganlah Ci, gak sama dia Ci. Aduh gak mau. Aduh. Oh nggak mau ya malah? Gak mau Ci. Kenapa? Itu akan hancur lebur berantakan Cici. Aduh aku ngebangin aja, aku udah takut Ci. Justru itu yang mereka suka. Tapi aku gak suka Ci. Ya seperti itu aja, maaf ya sudah mengganggu jam 1.16 ini. Aduh gak apa-apa loh, makasih ya udah telepon aku loh. Terima kasih ya, maaf ya. Kamu tuh masih live sayang. Tadi aku lagi makan Ci, lagi makan mie, cuma mie udah ngembang, lagi makan ngomong aku. Bisa makan dulu gak? Oke, siap laksanakan. Cubit nih. Siap. Ada kocak. Udah ini belum? Udah beres-beres belum? Pasti belum. Belum. Masih rambut TWT. Dengan kuncir 2-nya Fioni itu. Ini ya kuncir 1 aja. Hah? Iya. Oh kuncir 1. 1 doang kuncir. Ya udah. Abis ini beres-beres ya. Siap Cici. Mandi. Siap laksanakan. Cepat istirahat. Siap. Guys, kalian bilang bye-bye dulu sama Cici. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi dan kita ngobrol lagi ya Cici. Iya dong. Terima kasih harus ya. dong. Bye-bye. Selamat Paskah Oyasumi Cici. nasai. Oyasumi nasai. Bye-bye penonton. Bye-bye katanya. Makasih ya Cici, aku matiin ya. Bye-bye. Thank you ya, Seng. Terima kasih, bye-bye Cici. Bye. Jadi gitu guys jawabannya. Aduh, kocak sumpah. Udah cukup telepon member mau istirahat. Nggak boleh diteleponin lagi, cukup ya. 3 member saja. Aduh guys. Oke, karena member harus istirahat, seperti aku juga harus istirahat ya guys. Karena baterai aku tinggal 10%. Misalnya aku harus bangun pagi. Jadi mungkin aku akan istirahat juga. Alias ngerjain tugas sih sebenernya. Aduh, tapi seru banget sumpah. Seru banget. Katanya mau sampai jam 3. Maksudnya jam 3 tuh aku ngerjain tugasnya guys, bukan jam 3 live-nya. Entar next time kalau misalnya live lagi kita teleponin member lagi ya. Cuma jangan di jam segini, kasihan ya member udah tidur. Jadi ntar kalau misalnya aku live-nya nggak terlalu subuh aja ya, kita telepon lagi. Yaudah aku mau ini dulu ya, mau bacain podium. Terima kasih ya semuanya sudah nonton. Terima kasih yang sudah gift juga. Makasih yang udah begadang sama aku dan merelakan jam tidurnya. Maaf kalau ada salah kata. Semua di live ini hanya bercanda saja ya guys. Hanya bercanda dan senang-senang saja. Oke, aku akan membacakan podium. Terima kasih Kak Akmal, terima kasih Kak Ruin, terima kasih Kak Ahmad Dava, terima kasih Kak Bayu, terima kasih Kak Mayong, terima kasih Kak Nathan, terima kasih Kak Nathan lagi, ada 2 kan. Terima kasih Kak Hilmi, terima kasih Kak Rul, terima kasih Kak Farel, terima kasih Kak Ken, terima kasih Kak Wahyu, terima kasih Kak Oli. Oh, Oli sang arigato. Terima kasih Kak Derry, terima kasih Kak Rahman, terima kasih Kak Telur Aja, terima kasih Kak Glenn. Dan nomor 3, terima kasih bos besar Kak Riri.
Yang kedua, terima kasih Kak Bos Besar Kak Ikwan. Dan nomor 1, terima kasih untuk Bos Besar Kak Iputu Agus Kevin Saputra. Terima kasih ya guys yang sudah menemani walaupun makanan aku belum habis, tapi habisnya aku langsung kayak habis aku akan bersih-bersih, ngerjain tugas dan tidur. Oke, semuanya kan juga jangan begadang ya. Nanti kita live lagi, semoga aku ada waktu. Maaf banget kalau misalnya aku lagi jarang banget live karena aku harus ngerjain at least sampai selesai sidang akhir. Aku akan langsung full sama kalian. Aku akan live dan aku akan teater dan lain-lainnya. Doain aku ya guys, semoga bisa lancar. Amin. Terima kasih ya udah selalu semangatin aku. Aku senang deh setiap hari tuh selalu ada kayak semangat ya Cepio, skripsinya semangat ya Cepio. Kayak setiap aku capek, aku kata-kata semangat dari kalian tuh aku langsung bersemangat lagi. Kayak kalian aja semangat buat nyemangatin aku, masa aku sendiri nggak semangat gitu kan. Aku akan bersemangat. Terima kasih ya guys. Selamat bobo ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye bye.